unmute komputer. Oke, udah klik. Oke, aku buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan lagi, nama aku Bayu. Dan di pertemuan ini kita akan membahas tentang statistika untuk periode UTS. Nah, sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa nih. Berdoa sesuai kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Oke, berdoa dicukupkan. Nah, sebelumnya kita bahas dulu tentang RPS nih. Seperti biasa kita bahas RPS, yaitu tentang statistika terapan. Nah, statistika terapan itu adalah matkul baru. Sebelumnya itu kalau nggak salah statistika, dan itu adanya di ahli program gitu. Jadi untuk reguler baru angkatan aku adanya, 2017 baru ke angkatan kalian. Jadi referensi soalnya antara reguler tahun aku sama referensi di ahli program ya. Nah, kita bahas apa yang akan kita pelajari di pertemuan-pertemuannya. Pertama, di pertemuan pertama, mahasiswa dapat mengenal tentang statistik, data, sama variasi cara pengumpulan data. Nah, jadi intinya pertemuan pertama kita akan membahas secara umum, secara general, apa itu statistika, terus hubungan dengan datanya gimana, terus apa itu variasi cara pengumpulan data, cara ngumpulin datanya tuh gimana gitu loh. Nah, intinya adalah statistika itu itu adalah ilmu sampling. Nah, ilmu sampling ya, karena datanya kan, data di dunia ini ada sangat banyak, mungkin jutaan atau miliaran. Kita tidak punya cukup waktu untuk mengolah semua data itu. Oleh sebab itu muncullah ilmu statistika, yang dimana kita hanya mengambil sekian persen dari total data yang kita miliki. Nah, itu adalah statistika. Terus semua data yang kita kumpulkan itu kita sebut dengan data. Fakta di lapangan itu data. Terus, nah, di pertemuan pertama kita akan mempelajari tentang variasi cara pengumpulan data. Nah, jadi ketika kita ngumpulin datanya itu ada cara-caranya loh, ada teknik-tekniknya gitu, nggak ngasal. Nah, di pertemuan pertama kita akan belajar secara umum apa itu statistika, terus cara ngumpulin datanya gimana. Itu pertemuan pertama. Pertemuan kedua ya. Pertemuan kedua, mahasiswa mampu memahami karakteristik data. Nah, jadi setiap data itu punya karakternya masing-masing atau kita sebut sebagai variabel. Nanti kita akan bahas. Nah, untuk variabel, khusus untuk variabel, ini aku masukkan ke pertemuan pertama. Kenapa? Karena pertemuan pertama ini aku fokuskan ke materi, dan pertemuan kedua itu sudah mulai menyinggung hitung-hitungan dan ya, udah mulai serius lah kasarnya. Nah, pertemuan kedua, jadi kita akan mulai dari distribusi frekuensi. Maksudnya gimana? Maksudnya adalah contoh ya. Kita mau menghitung nilai, bukan menghitung ya, menganalisis. Oke, statistika pasti menjawab satu pertanyaan, satu pokok masalah. Nah, jadi pasti analisis atau masalah-masalah lainnya. Nah, kita ingin menganalisis nilai ujian tengah semester UTS dari matkul statistika terapan mahasiswa PKN STAN jurusan akuntansi. Nah, berarti ada ribuan dong nanti datanya ya. Nah, dari ribuan data itu kita kelompokkan, kita ringkas kasarnya ya, kita rangkum dia ke dalam suatu tabel. Tabel itu kita sebut dengan distribusi frekuensi. Intinya adalah data yang seribuan tadi kita rangkum sehingga lebih enak dipandang dan lebih mudah dipahami. Tetapi yang bisa memahami tabel distribusi frekuensi itu hanya orang-orang yang paham statistik. Sedangkan orang-orang umum dia nggak paham. Kayak manajer gitu. Manajer mana belajar dia statistika. Nah, oleh sebab itu ada lagi pembahasan yaitu dan grafik. Jadi tabel tadi akan kita ubah ke dalam bentuk grafik. Orang awam pun bisa memahami grafik. Nah, jadi grafik, jadi di pertemuan kedua kita akan mempelajari gimana cara mengubah data yang sudah kita kumpulkan di pertemuan pertama menjadi bentuk sebuah tabel, atau datanya itu kita ringkas ke dalam kelompok-kelompok tertentu. Lalu dari data yang udah diringkas itu kita ringkas lagi ke dalam bentuk grafik. Gitu. Oke, FYI aku mau nanya dulu nih, suara aku masuk ya?
Share screen-ku juga masuk? Masuk, Kak. Masuk. Masuk, Kak. Coba ya, oke. Itu ya, di pertemuan pertama kita belajar secara umum apa itu statistik dan cara pengumpulan data. Habis kita kumpulin datanya, kita ringkas jadi distribusi frekuensi, jadi tabel distribusi frekuensi. Lalu kita buat tampilannya biar lebih gampang dimengerti ke dalam bentuk grafik. Grafik itu ada beberapa macam ya, ada grafik yang baik dan ada grafik yang buruk. Nah, itu pertemuan kedua. Pertemuan ketiga nih, mahasiswa mampu memahami ukuran-ukuran pemusatan, variasi, z-score, sama perbandingan data. Nah, kalau kalian masih bingung, kita lihat subtopik pembahasannya. Sub pertama, ya, apa yang akan kalian pelajari? Rata-rata mampu menghitung modus mean dan median untuk data tunggal dan data berkelompok. Nah, untuk sub pertama tidak perlu kujelaskan lebih lanjut ya. Nah, sub yang pertama ini itu melambangkan ukuran-ukuran pemusatan. Jadi ukuran-ukuran pemusatan itu maksudnya adalah modus, mean, dan median. Jadi data-data itu terpusat di mana nih gitu. Kita lihat modusnya nih. Frekuensinya paling banyak nih, nilainya 50-an nih. Berarti pemusatannya ada di nilai 50-an gitu ya. Nah, terus yang kedua, mengetahui konsep dan mampu menghitung range, standar deviasi, dan varians. Nah, teman-teman yang sudah belajar akuntansi biaya kedua periode UAS, khususnya chapter ketiga, yang kalian belajar titik pisah antara fixed dan variable cost yang menggunakan 3 metode, ingat, high and low method, scatter method, dan least square method. Nah, mungkin teman-teman kemarin baru belajar high and low. Nah, tapi mungkin beberapa di antaranya udah belajar scatter. Nah, yang akan kalian pelajari di sini itu mirip dengan yang kalian pelajari di scatter method. Nah, di scatter method, kalian kemarin sudah belajar tentang standar deviasi dan varian. Nah, standar deviasi itu dilambangkan dengan S untuk sampel, dan lambang yang kayak gini, nah ini aku lupa nih namanya apa, ini untuk populasi. Nah, jadi rumus untuk sampel dan populasi itu berbeda-beda. Nah, kita udah menyinggung tentang rumus nih. Inti dari statistika adalah kalian tahu rumus itu digunakan untuk kasus yang bagaimana. Karena sekalipun ujiannya offline, kalian akan diizinkan membawa cheat sheet. Jadi seperti kertas, HVS, ukuran F4, kalian bisa tuliskan apapun di dalamnya. Yang penting jangan kalian tambel ya, jangan kalian panjangi gitu, F4 lagi gitu ya, jangan. Intinya cuma selembar, kalian bebas mau nulis rumus apapun, yang penting kalian tahu kapan rumus itu dipakai dan untuk kasus yang bagaimana. Nah, kenapa statistika itu bisa dibilang cukup sulit ya, karena teman-teman suka terkecoh gitu. Karena ketika teman-teman sudah salah pakai satu rumus, itu ke bawahnya salah. Nah, dan statistika itu ujiannya biasanya kasusnya paling dominan. Biasanya 70 atau 80% itu kasus. Kasus itu paling 3 sampai 4 soal. Dan sub soal kasus itu pasti saling berhubungan. Jadi soal 1 bagian A. Nah, itu adalah data penunjang soal 1 bagian B. Kasarnya, kalau kalian udah salah di A, ya ke bawahnya salah. Kasarnya, kalau kalian salah soal 1, 20 poin udah melayang. Nah, oleh sebab itu, biasanya itu yang menyebabkan nilainya jadi tidak terlalu bagus. Gitu ya. Yang penting teman-teman tahu kapan pakai rumus itu dan untuk apa. Gitu. Nah, gimana tadi? Oke. Sampai ke range, standar deviasi, dan varians. Nah, teman-teman yang sudah les sama aku kemarin, pasti udah ada gambaran lah range itu gimana maksudnya. Jadi, aku contohkan untuk yang akuntansi biaya kemarin ya, untuk chapter 3, yaitu menentukan titik pisah antara fix dan variabel. Yaitu, misal ya, kita permisalkan saja, kita udah hitung nih pakai rumus. Terus kita udah dapet fix cost-nya itu dapat 130 gitu. Nah, tapi ingat, kita juga udah belajar dulu di akuntansi biaya 2 tentang varians, bahwa hitungan kita itu tidak mungkin 100% tepat. Pasti ada meleset. Nah, ingat,
kita menghitung titik pisah ini biasanya itu di akhir tahun dengan data 1 tahun periode sebelumnya kan. Nah, untuk apa? Untuk menentukan titik pisah di tahun berikutnya. Untuk apa? Untuk budgeting, untuk perencanaan. Nah, biasanya perhitungan kita itu kita sebut dengan perencanaan. Namanya aja rencana, ekspektasi. Biasanya tidak sesuai realita. Nah, jadi bisa jadi waktu kita ngitung bulan Desember, fixed cost-nya 130. Waktu bulan Januari, terus kita hitung lagi, fixed cost-nya jadi 135. Terus waktu Februari malah jadi 125. Nah, berarti hitungan kita salah dong? Tidak, belum tentu salah. Nah, fixed cost ini harus kita ubah ke dalam bentuk range. Masuk range itu adalah interval atau ya pokoknya kita panjangkan lah ya. Jadi kayak 120 sampai 140 gitu. Jadi kita ubah ke dalam bentuk range. Nah, caranya gimana? Kita pakai rumus yang namanya standar deviasi dan varians. Nah, tadi seperti yang udah aku bilang, standar deviasi dilambangkan dengan S untuk sampel dan dilambangkan dengan yang kayak gini ya untuk populasi. Agak jelek ya itunya ya. Yang kayak gini lah pokoknya ya. Nah, yang kayak gitu. Nah, itu adalah lambang dari standar deviasi, baik untuk sampel dan untuk populasi. Rumusnya beda ya. Jadi dari menentukan populasi dan sampel, teman-teman harus tahu nih. Oh ya, kita udah bahas populasi dan sampel. Sedikit bocoran, populasi itu adalah semua data yang kita kumpulkan. Bukan semua data yang kita kumpulkan. Pokoknya semua data yang kita rujuk gitu. Misal kita tadi ingin melihat nilai UTS dari matkul statistika untuk jurusan akuntansi kan. Berarti populasinya adalah seluruh mahasiswa akuntansi gitu yang dapat matkul statistika. Nah, sampel itu bagian dari populasi. Misal kita ambil setiap kelas 5 data. Nah, berarti 5 data di masing-masing kelas itu kita sebut sebagai sampel. Bedakan populasi dan sampel. Karena rumusnya beda, salah make, salah soalnya, salah jawabannya. Oke? Soalnya nggak salah, kamunya yang salah. Oke. Intinya, standar deviasi dilambangkan dengan S untuk sampel dan dilambangkan dengan yang seperti ini, aku lupa namanya apa ya. Itu untuk yang populasi. Nah, terus varians, Kak. Varians apa gitu? Varians itu dilambangkan dengan S kuadrat. Wah, enak sekali, tinggal ditambahkan kuadrat. Dan ini untuk sampel ya, untuk populasinya sama. Yang kayak gini tapi dikuadratkan. Nah, rumusnya beda nggak dengan standar deviasi? Beda sedikit. Di mana rumusnya dikuadratkan. Wah, enak sekali ya. Iya, memang. Standar deviasi dan varians itu seperti kakak dan adik gitu. Dia menjawab pertanyaan yang kurang lebih mirip. Intinya adalah standar deviasi itu menghitung kemelesetan. Ya, jadi semeleset-melesetnya perhitungan kita tentang fixed cost ini berapa jauh sih gitu ya. Maksudnya gimana? Maksudnya adalah katakan ya, kita udah masukin data-data di soal ke rumus standar deviasi dan varian. Terus kita dapatlah hasilnya adalah standar deviasinya adalah 10. Berarti semeleset-melesetnya dari hitungan kita itu batas atasnya adalah 10 dari 130 dan batas bawahnya adalah 10 dari 130. Maksudnya gimana? Maksudnya kalau kita dapat ST deviasi ya, standar deviasi, STDV itu standar deviasi, jikalau kita dapat hasil perhitungannya adalah 10, berarti range dari fixed cost itu adalah pertama, batas atas. Masih ingat batas atas ya? Batas atas di materi TPA yaitu sama dengan 130 ditambah 10. Hasilnya adalah 140. Batas bawah. Batas bawahnya adalah 130 dikurangin 10. Berarti sama dengan 120. Kasarnya range dari fixed cost sama dengan 120 sampai 140. Nah, begitu ya hubungannya ya. Jadi kalian tentukan dulu standar deviasi dan variansnya berapa, nanti pakai rumus yang akan kita pelajari di pertemuan ketiga. Itu untuk menghitung semeleset-melesetnya fixed cost-nya berapa. Gitu, untuk menghasilkan range-nya. Gitu. Nah, sampai situ ada yang ditanya?
Belum. Oke, dulu. Oke. Kita lanjut ya. Kita lanjut ke pembahasan sub yang ketiga. Nah, yang ketiga, menghitung desil, persentil, dan kuartil. Nah, teman-teman masih ingat nggak? Kuartil itu 1/? Udah ingat? Per 3. Per 4. Per 4. Kuartil. Kuart, core, kuart 4 artinya. Persentil 1/? 100. Desil 1/? 10. Desil? Seribu. 1000 nggak ya? Aku juga lupa. Seingatku sih 1000. Nah, maksudnya gimana? Ini mengarah kemana nih? Ini mengarah ke materi selanjutnya, yaitu sub yang keempat. Intinya adalah data-data yang sudah kalian kumpulkan tadi, yang sudah kalian ringkas dalam bentuk distribusi frekuensi, lalu kalian buatkan grafiknya tadi, kalian kelompokkan lagi menjadi beberapa kelompok. Maksudnya apa? Maksudnya adalah, masih ingat median nilai tengah, median nilai tengah yang singkat ya. Median nilai tengah kan ada Q1 ya, ada Q2 dan ada Q3 dan 4. Nah, Q1, Q2, Q3 dan Q4. Nah, ini adalah contoh dari kuartil. Nah, jadi kuartil itu adalah membagi data yang sudah kita miliki menjadi ke beberapa kelompok seperti itu. Nah, ini fungsinya buat apa? Fungsinya adalah untuk menyusun box plot. Wow, apalagi nih box plot nih. Box plot itu adalah grafik, tapi lurus kayak gini. Nah, ini namanya box plot. Loh, kok nggak ada boxnya? Benar, box plotnya belum ada. Kita tambahin. Nah, box plot itu adalah bentuk grafiknya lurus kayak gini ya. Lalu bagian-bagiannya dipisahkan berdasarkan apakah kamu kuartil ya, berarti dibagi menjadi 4. Apa persentil dibagi 100, apa desil nih dibagi 1000. Nah, bagian-bagian itu lalu kalian sambungkan dengan materi pertama, yaitu modus, mean, dan median. Misal, modusnya itu berada di Q2, terus modusnya di Q2, meannya juga di Q2. Nah, mediannya itu berada di Q1, 2, dan 3, dan 4. Berarti box plotnya itu kalian gambarkan box. Nah, gambarkan boxnya itu gimana? Gambarkan boxnya itu selalu di tengah-tengah. Ingat ya, selalu di tengah-tengah. Jadi seandainya kalau ada kuartilnya, seandainya kalau kita menghitungnya dengan kuartil, berarti box plotnya itu berada di Q1 sampai Q3. Pokoknya persis di tengah-tengah boxnya itu ya. Nah, box ini tuh sangat apa ya? Sangat membantu lah kasarnya. Ini tuh ini tuh mirip kayak kalian bikin grafik yang tadi ya, grafik yang di pertemuan kedua, tapi bedanya ini dalam bentuk box. Oke. Nah, itu untuk box plot. Nah, terus ada lagi nih yang namanya Z-score, menghitung Z-score. Apalagi nih gitu ya. Nah, Z-score itu adalah salah satu koefisien dalam statistika. Sebenarnya tidak ofisial, tidak ada yang mengatakan itu koefisien, tapi aku menganggapnya itu sebagai koefisien. Jadi kayak ketetapan oleh Yang Maha Kuasa gitu, sunatullah, ada Z-score gitu. Nah, kalau kalian lihat di ini ya, di Drive itu ada ini, ada apa? Tabel-tabel ini nih. Ada yang namanya tabel Z, ya, tabel Z, tabel T, dan tabel X kuadrat. Nah, itu duanya itu kuadrat ya. Jadi di statistika kalian itu akan apa ya? Akan ada beberapa tabel ketetapan. Di buku Triola itu ada 4 atau 5, aku lupa. Tapi yang aku kasih ke kalian itu hanya 3, karena 3 ini yang paling umum dipakai. Nah, 2-nya sisanya itu sangat jarang, bukan sangat sih, tapi jarang dipakai. Tapi kalian tetap akan mempelajarinya. Saran dari aku, kalian print aja tabel ini, nggak banyak kok. Ini akan sangat berguna, percaya, bakal sangat berguna untuk kalian. Nah, terus
ilustrasi untuk menggambarkan Z, untuk menggambarkan tabel-tabel ini tuh gimana gitu? Ilustrasinya adalah kayak gini. Kalian tahu dari mana nilai sin 45 derajat itu sama dengan setengah akar 2? Tahu dari mana? Ketetapan di tabel kan? Sama seperti tabel-tabel ini. Kalian hanya tahu kayak, oh tabel-tabelnya itu ini loh. Nah, masing-masing tabel ini ada fungsinya masing-masing. Dan untuk rumus yang berbeda-beda gitu. Dan untuk menjawab pertanyaan yang berbeda-beda. Nah, nanti kita akan belajar bagaimana cara membaca dan menggunakan tabel-tabel ini. Intinya adalah di statistika yang umum, oh my god, mati lampu. Oke, intinya di statistika itu ada 3 tabel yang paling umum digunakan. Pertama, ada tabel Z. Lalu ada tabel, ini Z lagi ya. Lalu ada tabel T. Oke, ada tabel T. Lalu ada tabel X kuadrat. Ya. Nah, ini yang paling umum digunakan. Oke. Nah, masing-masing tabel ini sebenarnya punya nama. Pertama, tabel Z. Tabel Z itu dinamakan dengan Z-score. Nah, Z-score sendiri itu terbagi lagi menjadi 2 nih. Apakah itu negatif nilainya ya? Apakah bernilai negatif ataukah bernilai positif? Karena akan berbeda nih, berbeda. Nilainya itu akan berbeda gitu loh. Nah, bentuk Z-score kalau dalam grafik itu seperti ini. Ya, jadi dianya melambung ke atas, terus di tengah-tengah itu titiknya 0. Kalau positif dia ke kanan, kalau negatif dia ke kiri. Nah, itu Z-score. Nah, terus itu untuk tabel Z ya. Tabel Z tuh disebut dengan Z-score dan dibagi 2 nilainya positif atau negatif. Nah, terus tabel kedua itu ada namanya tabel T-distribution. Nah, tabel T-distribution itu dibagi menjadi area one tail dan two tail. Wah, apa itu? Nanti kita akan pelajari ya. Nah, intinya adalah bentuk grafiknya ya. Bentuk grafiknya itu mirip seperti Z-score, tapi cara gunakannya sedikit berbeda. Gitu. Jadi ada tabel T namanya tabel T distribution ya. Bentuk grafiknya sama seperti tabel Z, tapi cara menggunakannya sedikit berbeda. Oke, itu untuk tabel T distribution. Terus ada tabel X kuadrat yang kita kasih nama dengan chi-square. Nah, chi-square ini kurang lebih sama seperti yang sebelumnya bentuk grafiknya ya. Sama seperti Z dan T. Hanya saja, lagi-lagi, cara menggunakannya itu sedikit berbeda. Gitu. Nah, terus tabel apa yang akan kalian gunakan untuk periode UTS ini? Yang akan kalian gunakan itu hanya tabel Z. Nah, terus tabel T dan chi-square-nya gimana, Kak? Itu akan kalian pelajari di UAS. Nah, nanti di UAS, kalian akan menggunakan semua tabel yang ada di buku Triola. Enggak semua sebenarnya sih, hanya 5 tabel yang aku bilang tadi, tapi 3 yang paling umumnya adalah Z, T, dan X kuadrat. Ya, Z itu kita sebut dengan Z-score, T itu kita sebut dengan T-distribution, X kuadrat, itu kita sebut dengan chi-square. Oke. Nah, itu sekilas tentang bahwa di statistika juga ada ketetapan tabelnya yang aku sebut sebagai koefisien. Nah, teman-teman tidak perlu menghafalkan ini terlalu banyak banget. Kalau teman-teman mau menghafalkan silahkan, tapi saran dari aku sih di print aja, nanti kalau butuh kita dibuka aja waktu ujian. Nah, tapi ntar kalian nanya, loh Kak, kalau kayak gitu ntar penuh dong kertas HVS-nya, cheat sheet-nya penuh sama ini sama tabel-tabel ini aja. Jawabannya adalah enggak. Biasanya tabel-tabel ini dikasih tahu di lembar terakhir di soal gitu. Tapi karena kalian offline bisa jadi tidak dikasih tahu. Jadi saran dari aku ini di print aja. Karena bakal sangat berguna waktu latihan soal. Gitu. Itu ya. Jadi di statistika ada beberapa tabel kegunaannya berbeda. Saran dari aku di print aja. Nah, itu untuk pertemuan ketiga. Intinya kita bisa membuat box plot di pertemuan ketiga. Itu.
Untuk pertemuan keempat, mahasiswa mengetahui aturan dan dapat melakukan perhitungan dalam perkalian peluang, faktorial, permutasi, dan kombinasi. Nah, ini merupakan materi TPA dan nggak akan aku bahas lebih lanjut karena ini ya aku berasumsi bahwa kalian sudah paham ya materi ini. Nah, terus materi pertemuan kelima nih. Mahasiswa mampu memahami distribusi peluang dan dapat membedakan variabel discrete dan variabel continuous serta mengetahui konsep distribusi binomial. Nah, buat teman-teman yang masih bingung variabel discrete dan continuous itu maksudnya gimana, ini akan kita bahas di pertemuan pertama ini ya. Jadi keep in mind aja. Nah, untuk distribusi peluang, aku rasa teman-teman sudah belajar di TPA, intinya peluang itu bisa didistribusikan menjadi beberapa kategori lah. Nah, terus distribusi itu sendiri ada beberapa jenis, salah satunya binomial. Nah, di sini kan di sub yang ketiga ada distribusi peluang untuk binomial, multinomial, dan Poisson. Ini adalah jenis-jenis distribusi peluang yang dimana rumusnya akan berbeda. Oke, itu yang ke pertemuan kelima tentang distribusi peluang. Ya, kalian akan mempelajari lebih lanjut yang apa yang telah kalian pelajari di pertemuan keempat. Nah, sekarang kita lanjut ke pertemuan ke-6, yaitu mahasiswa mampu memahami distribusi normal, konsep tabel T, dan mengetahui normalitas data. Jadi ada 3 topik ya, distribusi normal, konsep tabel Z, sama normalisasi data. Kita bahas satu-satu. Distribusi normal. Distribusi normal gimana sih? Nah, jadi kan tadi misal nih, kita udah kumpulin data, terus data itu kita ringkas dalam bentuk distribusi frekuensi, lalu kita ubah ke dalam bentuk grafik. Nah, grafik dari distribusi normal itu berbentuk seperti tabel Z. Nah, tabel Z kan seperti ini ya, kayak peak di atas, atau lebih tepatnya lonceng, kita sebutnya sebagai lonceng bentuknya ya. Nah, di mana titik tengahnya itu adalah modus. Jadi, modus itu akan sama dengan median. Jadi rata-rata itu akan sama dengan nilai terbanyaknya. Gitu. Intinya sisi kiri dan sisi kanan sama. Itu kita sebut sebagai distribusi normal. Jadi peak datanya itu persis di tengah-tengah. Itu kita sebut dengan distribusi normal. Terus yang nggak normal gimana Kak? Gitu. Yang nggak normal adalah kayak gini. Seandainya kalau dia condong ke kanan, jadi kayak gini. Atau condong ke kiri, jadi kayak gini. Nah, itu distribusi tidak normal. Bisa jadi condong ke kanan, bisa jadi condong ke kiri. Jadi peak-nya itu atau titik tertingginya itu tidak pas di tengah-tengah. Gitu. Itu untuk distribusi normal. Nah, jadi kita akan memahami lebih lanjut distribusi normalnya tuh maksudnya gimana konsepnya gitu. Nah, terus ada konsep tabel Z ya. Jadi tabel Z tadi itu kita pelajari bagaimana sih cara menggunakan tabel Z untuk distribusi normal. Nah, jadi tadi kan kita udah belajar tentang tabel Z. Kali ini ditambahkan dengan konsep dari peluang dan akan berakhir di distribusi normal. Nah, kalau kita pakai distribusi normal, gimana cara menggunakan tabel Z? Maksud dari pertemuan ke-6 seperti itu. Nah, terus yang terakhir adalah normalitas data. Maksudnya gimana? Bisa jadi di soal diketahui tipe datanya A. Tapi soal meminta kita menggunakan rumus yang harus pakai data B. Jadi keterangan di soal datanya A, pertanyaannya harus pakai data B. Nah, gimana caranya? Ubah datanya. Atau kita sebut normalitas data. Misal ya, datanya adalah 0,5. Nih, 0,5. Itu akan sama dengan 1/2. Nah, ini tipe datanya udah beda nih. Nah, oleh sebab itu, beberapa rumus kan hanya bisa menggunakan satu tipe data aja. Nah, bisa jadi di soal itu atau di dunia nyata nanti, data yang kita punya itu tidak sesuai dengan rumus yang kita inginkan. Nah, oleh sebab itu, data itu bisa kita ubah bentuknya. Seperti itu. Itu kita sebut sebagai normalitas data. Nah, sampai situ pertemuan 1, 2, sampai 6, ada yang ditanya? Belum, Kak. Belum. Kak mau nanya. Ya, silakan.
Yang tadi yang peluang-peluang, kata tadi nggak terlalu dibahas lebih lanjut karena udah dipelajarin. Itu maksudnya nggak dipelajarin lebih lanjutnya, maksudnya gimana ya Kak? Soalnya juga udah lupa tentang peluang. Oh iya. Jadi kita tetap bakal bahas ini ke satu pertemuan tersendiri, tapi tidak aku review maksudnya, tidak aku review untuk RPS ini gitu maksudnya. Terima kasih Kak. Gitu. Ada yang ditanya? Ada lagi? Jadi maksud aku yang tidak aku bahas lebih lanjut itu untuk membahas RPS-nya aja. Tapi nanti kita tetap bakal bahas kok ke dalam satu pertemuan sendiri. Oke, kalau gitu kita lanjut ya. Lanjut langsung ke materi pertemuan pertama, yaitu pengenalan statistika. Nah, pertama, sesuai RPS, kita harus pahami dulu nih, apa itu data dan statistik. Jadi, berdasarkan buku Triola, data adalah kumpulan hasil pengamatan seperti pengukuran, jenis, atau hasil survei. Jadi, survei itu termasuk data. Intinya adalah data adalah fakta yang terjadi. Terus kita kumpulkan gitu. Jadi, data itu fakta yang terjadi. Nah, syarat-syarat data yang baik itu pertama, objektif. Nah, objektif gimana maksudnya? Maksudnya adalah data itu sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, tidak direkayasa. Gitu. Terus kedua, representatif, artinya mewakili objek yang diamati. Jika kita sedang mengamati, misalnya kita sedang mengamati kecenderungan wanita untuk menggunakan kartu kredit. Nah, jangan pakai data laki-laki, tidak representatif, tidak menggambarkan objek yang sedang diamati. Objek yang sedang diamati itu wanita, maka ambil data wanita, jangan ambil laki-laki, apalagi yang setengah-setengah. Nah, jadi representatif menggambarkan objek yang sedang diamati. Terus ketiga, sampling error kecil, maksudnya adalah minim akan kesalahan. Ya iyalah ya, kalau data salah-salah, dikit-dikit salah, dikit-dikit direvisi, ini data nggak benar, jangan dipakai. Gitu. Terus yang keempat itu tepat waktu, jangan sampai datanya itu ngaret gitu, baru nyampe itu ketika udah H-1 nih, wah itu tidak tepat waktu, datanya nggak bagus nih, itu tidak baik. Terus yang kelima itu adalah relevan nih. Apa sih maksud dari relevan? Relevan itu artinya berhubungan dengan masalah yang sedang dipecahkan. Kata kuncinya adalah berhubungan. Misal kita sedang ingin memecahkan masalah ya. Katakan PTA itu mengatakan ia mempunyai bangunan ya pencakar langit 50 gedung senilai 100 miliar. Gimana caranya kita untuk tahu bahwa apa yang dikatakan oleh manajernya itu benar adanya. Caranya gampang, kita kumpulin datanya dong ya, karena data adalah faktanya yang di lapangan, fakta yang terjadi. Pertama, kita datang ke tempatnya, oh bener loh gedungnya tinggi, gedungnya pencakar langit. Oke, terus setelah kita datang ke sana, kita minta dokumennya. Oke, setelah kita minta dokumennya, oh benar ini atas nama PTA. Nah, terus kita minta teman kita dari manajemen aset, bukan manajemen aset, jurusan penilai. Nah, tolong dong ini nilai tolong nih, benar nggak nih nilainya 100 miliar nih. Setelah dinilai, oh benar nilainya 100 miliar berdasarkan hitungan mereka. Berarti data yang kita kumpulkan ada apa aja? Pertama, foto bahwa bukti gedung itu memang gedung pencakar langit. Kedua, bukti bahwa gedung itu memang punya PTA. Ketiga, nilainya memang benar. Jadi buktinya ada 3 nih. 3 bukti ini itu sangat relevan dengan permasalahan yang ingin kita pecahkan. Jadi relevan itu berhubungan dengan masalah yang akan kita pecahkan. Nah, teman-teman itu akan sering mendengar kata relevan dan reliable ya. Jadi ada 2, relevan dan reliable.
di matkul audit. Nah, maksudnya gimana nih? Relevan itu artinya berhubungan dengan masalah yang akan kita pecahkan. Contohnya tadi kita ingin membuktikan bahwa PTA itu benar-benar punya gedung pencakar langit senilai 100 miliar, ya kan ya? Terus reliable. Reliable itu artinya data itu datanya itu berasal dari sumber yang dapat dipercaya. Maksudnya gimana, Kak? Maksudnya adalah ketika kita data dari PTA itu akan lebih tidak dipercaya dibandingkan data dari jurusan penilai. Ya, karena jurusan penilai tidak ada hubungan dan tidak ada kepentingan terkait pengumpulan data yang kita lakukan. Jadi, dengan kata lain, bukti eksternal ya dari tim penguji dari jurusan penilai tadi akan lebih reliable dibandingkan bukti internal. Ya, itu udah sedikit menyinggung audit itu. Oke. Intinya adalah kita balik lagi ke statistika ya. Intinya adalah syarat data yang baik, pertama, harus objektif, artinya datanya jujur. Kedua, harus representatif, menggambarkan objeknya. Terus ketiga, samplingnya error, jangan salah-salah. Terus keempat, tepat waktu. Dan yang kelima, relevan, artinya menjawab pertanyaan atau permasalahan yang sedang kita kerjakan. Itu untuk syarat data yang baik. Kita lanjut, kegunaan data. Kegunaan data itu ada banyak sekali ya. Pertama, dasar perencanaan. Kalian sudah mempelajari budgeting di matkul akuntansi biaya kedua kan ya. Intinya adalah di budgeting kita menggunakan data tahun sebelumnya. Nah, data itu berguna untuk perencanaan. Atau di akuntansi biaya kedua adalah budgeting. Budgeting untuk apa? Budgeting untuk tahun berikutnya. Jadi data itu sebagai dasar perencanaan. Nah, perencanaan itu mencegah data itu mencegah perencanaan yang terlalu ambisius atau terlalu pesimis dan sulit untuk dilaksanakan. Nah, maksudnya gimana? Data itu kan berdasarkan apa yang terjadi 1 tahun terakhir. Jadi data itu tuh sudah cukup menggambarkan kondisi sesungguhnya. Gitu. Jangan sampai kita nggak pakai data, kita pakai hayalan kita, kayaknya ini bisa menjual 10.000 mobil gitu sebulan. Nah, itu terlalu pesimis itu. Bisa jadi lebih tinggi, bisa jadi 1 juta gitu kan ya. Tapi kalau 1 juta bisa jadi terlalu ambisius. Gimana dong? Kita harus pakai data 1 tahun sebelumnya. Kita harus pakai data. Data adalah kenyataan yang terjadi di lapangan. Dengan kita tahu kenyataan yang terjadi di lapangannya itu berapa banyak yang terjual tahun kemarin, kita bisa membuat perencanaan yang tidak terlalu ambisius ataupun pesimis. Gitu. Data juga berfungsi sebagai alat pengendalian. Alat pengendalian. Jadi ingat ya, kita udah belajar juga nih akuntansi biaya bahwa ada namanya manajemen accounting yang dimana contohnya adalah ketika bagian produksi, ketika biaya yang terjadi di bagian produksi tiba-tiba melonjak 100%, nah itu kita harus melihat datanya, benar-benar apa yang terjadi, kenyataan di lapangan gitu, untuk sebagai alat pengendalian gitu. Dengan adanya data yang kita terima secara berkala setiap bulan, ketika terjadi peningkatan biaya di departemen produksi, kita bakal langsung tahu gitu. Jadi tidak menunggu sampai akhir tahun, bahkan mungkin datanya nggak pernah dikasih gitu kan ya. Kalau nggak pernah dikasih, nggak pernah tahu bahwa ada peningkatan biaya yang sangat signifikan. Nah, jadi adanya data itu membantu sebagai alat pengendalian. Ya, contohnya tadi untuk biaya yang tiba-tiba menaik. Yang ketiga itu dasar evaluasi. Nah, bisa jadi bagian produksi ini ya, biaya di bagian produksi ini meningkat signifikan, bisa jadi karena kinerja dari para buruhnya itu nggak bagus, udah kesel gitu loh, udah kesel, banyak yang di PHK, terus banyak tunjangan yang dipotong gitu kan ya, dia udah kesel nih. Nah itu kejadian itu ya bisa kita analisis, bisa kita ketahui dengan data yang diterima oleh manajer. Ini kenapa nih tiba-tiba biayanya tuh meningkat gitu loh. Apakah memang ada faktor X, apakah memang
kemampuan dari para pegawainya kurang, nah kita bisa melakukan evaluasi di situ. Nah, jadi itu ya kegunaan data. Pertama, dasar perencanaan. Kedua, sebagai alat pengendalian. Dan ketiga, sebagai evaluasi. Jadi rencana saat pelaksanaan sebagai alat pengendalian dan saat sudah selesai sebagai dasar evaluasi. Nah, dalam artian sempit, statistik adalah data ringkasan dalam bentuk angka. Oke? Statistik adalah data ringkasan dalam bentuk angka. Dalam artian luas, statistik adalah ilmu tentang cara mengumpulkan, mengelola, mengelompokkan, menyajikan, dan menganalisis data. Jadi statistik itu tuh nggak cuman kalian udah dapat datanya terus kalian analisis, enggak. Jadi kita tuh dari ngumpulin datanya, terus dari data itu kan tadi kita ringkas ya. Kalau yang di RPS tadi ada yang namanya distribusi frekuensi, yang dimana data itu kita ringkas ke dalam beberapa kelompok, sehingga lebih gampang untuk dipahami. Bayangkan datanya kalau ada jutaan, gimana cara memahaminya kalau data itu nggak diringkas. Oleh sebab itu, data yang sangat banyak itu harus kita ringkas. Setelah kita kumpulkan, lalu kita kelompokkan atau kita ringkas. Setelah kita ringkas, kita sajikan ke atasan kita. Ini loh Pak, gitu. Ini datanya tuh kayak gini. Penjualan tahun kemarin tuh menurun kayak gini. Nah, terus habis pernyataan-pernyataannya, habis apa ya? Kesimpulan-kesimpulan dari ringkasan data tadi yang udah kita sajikan, kita lakukan analisis. Kenapa penjualannya menurun? Gitu. Kenapa biaya di bagian produksi itu meningkat? Nah, itu adalah statistik. Itu. Ada satu lagi, serta cara pengambilan kesimpulan. Nah, seperti yang udah aku bilang tadi, jadi ketika datanya itu sudah di kita, lalu kita analisis, terus kita simpulkan, oh, bagian produksi itu biayanya meningkat drastis karena kemampuan pegawainya nggak bagus misalnya. Oleh sebab itu diadakan pelatihan. Itu adalah penarikan kesimpulan. Jadi kita kumpulkan, terus kita rangkum, terus kita sajikan, habis kita sajikan, kita analisis data itu, terus habis kita analisis, kita tarik satu kesimpulan. Nah, dengan memperhitungkan unsur-unsur ketidakpastian berdasarkan konsep probabilitas. Jadi, ada faktor-faktor X. Nah, di luar data-data yang kita ketahui tadi. Maksudnya kan, bisa jadi mungkin pegawainya lagi sakit gitu kan, ya kita nggak tahu. Atau tiba-tiba pegawainya lagi kesal berjamaah gitu, pengen demo gitu ya. Itu kita juga nggak tahu. Data-data itu adanya di luar data-data yang kita kumpulkan. Nah, oleh sebab itu adanya unsur ketidakpastian yang harus kita perhitungkan dalam statistik ya. Jadi gitu, statistik adalah ilmu tentang cara mengumpulkan, mengelola atau mengelompokkan, terus penyajian dan analisis data, serta cara mengambil kesimpulan dengan memperhitungkan unsur ketidakpastian berdasarkan konsep probabilitas. Tuh. Terus peran statistik apa sih? Peran statistik adalah data dan informasi tersedia di mana-mana. Ingat, data itu ada di mana-mana. Data itu sangat banyak dan sangat banyak dan ada di mana-mana gitu ya. Nah, oleh karena itu kita nggak punya banyak waktu, kita nggak punya waktu yang cukup untuk menganalisis seluruh data itu. Oleh sebab itu kita harus melakukan yang namanya sampling. Ingat, statistik itu adalah data sampling ya. Jadi kita mengambil sampel aja. Intinya adalah kita mengambil sampel yang mungkin hanya 1% atau 5% dari total semua data yang kita miliki ya. Tapi itu sudah cukup menggambarkan dari gambaran seluruh datanya gitu, atau kita sebut dengan populasi ya. Seluruh data itu kita sebut dengan populasi. Contohnya gimana Kak? Contohnya adalah ketika kita ingin menghitung quick count ya. Quick count itu enggak satu-satu ditanyain, enggak. Jadi setiap KPU itu mungkin hanya ditanyain 5 orang saja secara random gitu, misalnya secara random, kamu milih apa, kamu milih apa, kamu milih apa gitu. Terus dari masing-masing data 5 orang ini di setiap KPU disetorkanlah ke pusat lalu dihitung gitu. Nah, 5 orang setiap KPU, setiap 5 orang pemilih di KPU itu kita sebut sebagai sampel. Tapi seluruh pemilih di Indonesia itu kita sebut sebagai populasi. Nah, karena populasinya ini sangat banyak, bisa berjuta-juta dan tidak mungkin ya bisa dihitung semua. Oleh sebab itu kita lakukan sampling atau kita pakailah statistiknya. Nah,
Jadi pertama, karena data itu ada di mana-mana dan sangat banyak, oleh sebab itu diperlukanlah statistika, ilmu yang dapat meningkat waktu penganalisis tersebut. Terus yang kedua, teknik-teknik statistik digunakan untuk pengambilan keputusan. Nah, contoh yang KPU tadi kan kasus yang ingin dijawab tuh apa sih? Gitu. Yaitu adalah siapa yang menang di pemilu. Gitu. Nah, oleh sebab itu kita harus menghitungnya dengan cara statistik, ngambil sampel. Terus habis kita ngambil sampel, kita hitung, akan ada penarikan kesimpulan. Si A berapa persen, si B berapa persen, dan yang menang berapa, dan yang menang siapa gitu. Nah, itu adalah pengambilan keputusan. Yang kedua, peran statistik ya. Yang ketiga, memberikan pemahaman bagaimana keputusan mempengaruhi kita. Jadi, kalau masih ingat dong ya, kabar pemilu kemarin yang banyak demo di mana-mana karena salah satu paslonnya kalah gitu kan ya, bahkan sampai diangkat ke MPK, benar nggak MPK, lupa. Ya, pokoknya sampai MPR, sorry MPK lagi. Ya, sampai diangkat ke MK gitu ya. Nah, sampai diangkat ke MK gitu. Nah, itu kan keputusan kita ya, setelah kita melihat, wah, quick count-nya kalah nih, kita demo yuk gitu. Nah, itu kan keputusan kita. Jadi keputusan yang sudah kita ambil sebelumnya itu mempengaruhi apa yang akan kita lakukan. Jadi itu peran statistik ya. Pertama adalah data itu sangat banyak dan tersedia di mana-mana. Yang kedua, teknik-teknik statistik itu digunakan untuk mengambil keputusan. Terus yang ketiga, memberikan pemahaman bagaimana keputusan mempengaruhi kita. Nah, gitu ya, peran statistik. Terus yang B, populasi dan sampel. Nah, kita belajar tentang populasi. Populasi adalah kumpulan dari seluruh elemen sejenis, tetapi dapat dibedakan satu sama lain karena karakteristiknya. Nah, jadi populasi itu ada karakteristiknya masing-masing nih. Nah, contohnya adalah tadi ya, kita pengen melihat nilai UTS matkul statistika mahasiswa jurusan akuntansi. Nah, itu karakter loh. Itu sudah karakter. Karakternya apa aja sih? Pertama, mahasiswa akuntansi. Kedua, kedua, nilai UTS, matkul statistika. Jadi yang kita cari dari populasi itu dua ini. Pertama adalah nilai UTS statistika. Kedua, mahasiswa jurusan akuntansi. Ini adalah karakteristik dari populasi yang kita miliki. Nah, karakteristik ini sering kita sebut sebagai variabel. Nah, jadi kalau di soal, misal, variabel dari X apa gitu. Jadi variabel itu merujuk ke populasi ya. Sekali lagi aku ulangin, variabel itu lebih merujuk ke populasi. Jadi variabel itu hanya untuk populasi, tidak untuk sampel. Oke. Nah, itu untuk populasi ya. Populasi itu intinya kumpulan data sejenis, tapi masih dapat dibedakan karena karakteristiknya. Nah, terus sampel. Sampel adalah sebagian dari populasi. Intinya adalah bagian dari populasi, itu kita sebut sebagai sampel. Oke. Nah, itu untuk populasi dan sampel. Populasi adalah semua data yang kita miliki, sampel adalah bagian dari populasi. Nah, terus yang C, statistika versus parameter. Nah, seperti yang udah aku bilang tadi, statistika itu lebih mengarah ke sampel. Tapi parameter itu lebih mengarah ke populasi. Nah, parameter adalah nilai pengukuran yang menggambarkan beberapa karakteristik populasi. Nah, jadi kita udah punya data nih, semua 1.500 mahasiswa akuntansi yang dapat matkul statistika terapan. Nah, tapi kan data ini masih banyak, kita harus hitung nilainya, harus kita ukur. Ukur yang gimana? Tadi kita udah agak singgung dikit, bahwa pengukuran data itu ada banyak sekali jenisnya. Salah satunya adalah ada namanya median, ada namanya modus, ada namanya mean. Nah, nilai-nilai ini adalah nilai-nilai pengukuran. Nah, jadi kalau populasi kita ukur mediannya, maka median itu kita sebut parameter. Oke? Tapi kalau sampel yang kita ukur mediannya, maka itu kita sebut sebagai statistik. Nah, dalam statistika terapan, yang kita ukur itu pasti sampel. Karena tadi ya, kita tidak punya semua waktu untuk menganalisis data-data yang terlalu banyak tersebut. Oleh sebab itu ada
ilmu statistik, yaitu ilmu sampling. Nah, jadi kita mengukur sampel gitu. Jadi kita mengukur sampel itu kita sebut sebagai statistik. Oke? Jadi statistik adalah nilai pengukuran yang menggambarkan beberapa karakteristik sampel gitu ya. Itu untuk perbandingan statistik dan parameter. Intinya statistik mengarah ke sampel, parameter mengarah ke populasi. Bedanya populasi dan parameter adalah parameter sudah ada nilai ukurnya, tapi populasi belum ada, hanya data mentah. Statistik juga begitu. Statistik adalah sampel yang sudah ada nilai ukurnya. Tapi kalau sampel itu hanya data mentahnya. Nah, itu untuk yang statistik versus parameter. Nah, terus yang D, ada tipe-tipe data. Nah, seperti yang udah aku bilang tadi, rumus itu hanya bisa menggunakan tipe data A. Ada juga rumus yang hanya bisa pakai tipe data B. Nah, kita harus paham dulu nih tipe-tipe data itu gimana gitu ya. Nah, pertama, kita akan bahas dulu variabel. Nah, seperti yang udah aku bilang tadi, variabel adalah konsep atau kualitas atau karakteristik. Nah, aku lebih suka pakai kata-kata karakteristiknya ya. Karakteristik atau atribut atau sifat-sifat dari suatu objek. Baik itu orang, benda, tempat, dan lain-lain ya. Yang nilainya berbeda-beda antara satu objek dengan objek lainnya. Dan sudah ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya. Intinya adalah seperti yang udah aku bilang tadi, karakteristik dari analisis nilai UTS matkul statistika untuk jurusan akuntansi. Berarti karakteristiknya harus mahasiswa akuntansi dan harus mahasiswa yang dapat matkul statistika. Berarti nilai UTS statistika dan mahasiswa akuntansi. Ya, itu dua karakteristik. Nah, jadi karakteristik dari data kita apa gitu, sifat dari data kita apa gitu. Itu adalah variabel. Nah, singkatnya variabel adalah karakteristik atau sifat dari sebuah populasi yang dikumpulkan oleh peneliti. Nah, jadi variabel itu merujuk ke populasi ya. Nah, terus dalam statistik, variabel umumnya terbagi menjadi 3. Ini pembagian secara umum ya. Jadi pertama, ada yang namanya variabel independen. Dependen dulu. Ada yang namanya variabel dependen, yaitu karakteristik yang terpengaruh oleh variabel lain. Nah, variabel yang kedua adalah independen, adalah karakteristik yang tidak terpengaruh oleh variabel lain. Ketiga adalah variabel moderator, yaitu karakteristik lainnya yang menjadi pengaruh antar variabel. Intinya adalah ada variabel yang dependen, nilainya itu bergantung, ada variabel yang independen, artinya dia tidak terpengaruhi oleh apapun, dan ada variabel moderator. Intinya adalah variabel moderator adalah variabel lainnya yang tidak termasuk ke dalam variabel dependen dan independen, tapi dia mempengaruhi hasil akhir. Maksudnya gimana? Maksudnya adalah kita memperhitungkan A sama B. Tapi hasil datanya itu nggak selaras nih. Ada data satu yang nggak normal menurut kita. Kok kayak gini gitu loh. Nah, setelah kita lihat rupanya ada variabel lain yang mempengaruhi ketidaknormalan data itu, yaitu variabel C. Nah, variabel C ini adalah variabel moderator. Variabel yang tidak kita perhitungkan dan datanya tidak kita kumpulkan di dalam data kita tadi. Jadi kita nggak kepikiran ada data ini gitu loh. Tapi ketika kita lihat lagi rupanya ada pengaruh. Nah, contoh ya, ini contohnya nih. Pengaruh IPK dan SKD pada tingkat kelulusan penempatan mahasiswa PKN STAN. Nah, ingat ya, statistika itu pasti menjawab satu permasalahan. Apa masalah kamu? Kamu punya masalah apa sama dia gitu kan ya? Intinya adalah harus ada satu permasalahan yang dijawab. Itu untuk statistika. Contohnya kayak quick count tadi, kita mau lihat siapa yang menang gitu. Jadi satu permasalahan dan satu pertanyaan serta satu jawaban. Nah, dalam data di atas ya terdapat dua variabel. Apa aja? Pertama, dependen, yaitu tingkat kelulusan penempatan mahasiswa STAN. Nah, kenapa dependen? Karena tingkat kelulusan itu tadi terpengaruh sama IPK dan SKD. Nah, berarti variabel independennya adalah IPK dan SKD. Gitu ya. Jadi lihatnya gitu. Jadi apakah mana nih yang terpengaruh terhadap apa? Gitu. Jadi kalau mau diubah ke dalam persamaan umum ya di akuntansi biaya kedua kemarin, itu berarti kita lambangkan Y sama dengan
A kali I, AI ya, terus ditambah B kali S gitu. I adalah ITK, S adalah SKD, Y-nya kita ganti aja ke P gitu. Jadi P itu adalah tergantung terhadap hasil kali dari I dan S. Tergantung hasil kali dan tambah dari IPK dan SKD. Sedangkan IPK dan SKD tidak terpengaruh oleh apapun, kecuali oleh A dan B. Nah, A dan B itu kan tidak termasuk variabel di sini. Tuh. Nah, itu untuk variabel dependent dan independent. Nah, kita lanjut lagi baca, yaitu adalah dalam data tersebut mungkin akan muncul beberapa data yang tidak normal, seperti yang udah aku bilang tadi ya. Seperti ada mahasiswa yang IPK-nya dan SKD-nya tinggi, tetapi terlempar dari pilihan penempatannya. Nah, ini contoh real nyata, ada katingku yang IPK-nya 3,8, terlempar dari pilihan dia gitu loh. Kan agak aneh, padahal SKD-nya juga enggak jelek-jelek banget gitu loh, malah terbilang bagus masih di angkatannya gitu. Tapi kenapa bisa kelempar? Nah, kita lihat lagi, hal tersebut mungkin dipengaruhi oleh faktor-faktor lain. Nah, faktor-faktor lain itu seperti apa? Seperti permintaan langsung dari instansi terkait. Bisa jadi instansi itu pengen anak yang karakteristiknya kayak gini. Nah, itu permintaan langsung ya. Atau bisa jadi catatan buruk mahasiswa tersebut. Contohnya, ini orang pernah pernah ketahuan nyontek waktu ujian, tapi waktu di sidang tidak terbukti gitu. Nah, itu udah jadi catatan buruk dan mungkin mempengaruhi ke penempatan gitu. Jadi ada faktor-faktor X. Nah, permintaan langsung dan catatan buruk tersebut itu kita kategorikan sebagai variabel moderator. Ini variabel ya, Kak Ibu. Jadi kita kategorikan sebagai variabel moderator. Jadi faktor-faktor lain yang mempengaruhi hubungan antara variabel yang lain ya, tapi tidak kita perhitungkan sebelumnya. Itu variabel moderator, mempengaruhi tapi nggak kita perhitungkan. Nah, data itu juga dibagi berdasarkan sumbernya. Data itu dibagi berdasarkan sumbernya ya. Pertama adalah data primer dan kedua adalah data sekunder. Buat teman-teman yang sedang menyusun KTTA mungkin sudah mulai familiar ya dengan primer dan sekunder. Data primer adalah data yang langsung didapat dari sumbernya. Maksudnya apa? Kalau teman-teman objeknya adalah PT ABCD ya, maka data primer adalah ketika teman-teman datang ke PT ABCD lalu minta datanya. Nah, data dari PT ABCD itu adalah data primer. Tapi kalau teman-teman datang ya misalnya datang ke kantor pajak terus minta data perusahaan ABCD nih sudah menyetor pajak berapa banyak. Nah, itu data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari pihak ketiga, bukan si PT ABCD atau bahkan bukan kamunya sendiri. Jadi itu data sekunder adalah data yang diterima dari pihak ketiga. Oke, jadi ada dua berdasarkan sumbernya, primer dan sekunder. Terus berdasarkan sifatnya, data itu dibagi menjadi dua, yaitu kuantitatif sama kualitatif. Kalau kuantitatif namanya aja kuantitas. Berarti data yang dinyatakan dalam bentuk angka. Contohnya tinggi badan, berat badan, suhu. Intinya dalam angka. Kalau kualitatif itu data yang tidak dalam angka. Contohnya gimana? Contohnya mungkin data mesin, ya, mesin produksi itu sudah digunakan selama 5 tahun. Berarti udah mau usang dong ya. Nah, itu juga termasuk data. Data itu tidak perlu ada angka. Yang penting ada sesuatu informasi yang dia berikan berdasarkan kenyataan di lapangan. Kenyataannya memang mesin itu sudah digunakan 5 tahun dan mungkin mempengaruhi tingkat produktivitas dari pabrik dan sudah waktunya diganti. Nah, itu juga termasuk data gitu. Jadi data, patokannya data adalah kenyataan yang terjadi di lapangan. Oke. Jadi data berdasarkan sifatnya ada kuantitatif, ada kualitatif, ada kuantitas dan kualitas. Lanjut ya. Nah, data kuantitatif ya, kuantitas itu dibedakan lagi menjadi dua, antara lain adalah discrete dan continuous. Nah, buat teman-teman yang sudah masuk ke kelasnya mungkin sudah mulai mendengar ini ya. Intinya adalah discrete adalah data yang diperoleh dari hasil menghitung.
ya, atau nilai bukan pecahan, maksudnya utuh ya, bukan 1/2, 3/2, bukan, utuh gitu lah, benar-benar nilai hasil hitungan. Misal, data jumlah penduduk. Jadi kan ketika kita menghitung jumlah penduduk, berarti kita menambahkan total anggota keluarga di masing-masing wilayah, gitu kan ya. Misal, di wilayah Jakarta, ada kurang lebih 1 juta keluarga. Masing-masing keluarga punya 4 orang anak. Berarti itu hasil perhitungan dong ya. Ya udah dikali aja 1 juta dikali 4 orang, hasilnya adalah 4 juta. Nah, jadi jumlah penduduk berarti itu adalah hasil perhitungan. Nah, sedangkan tipe yang kedua itu adalah kuantitatif, yaitu data yang diperoleh dari hasil pengukuran. Maksudnya adalah gimana? Hasil pengukuran yang memiliki rentang nilai tanpa kesenjangan, interupsi atau lompatan gitu loh. Misalnya adalah data panjang tali dan keliling lapangan. Nah, jadi ketika kita menghitung sesuatu, misal kayak berapa panjang lapangan tenis, itu kita tinggal hitung aja. Kita nggak perlu tambah-tambahkan, nggak. Kita tinggal hitung, tarik meteran, udah dapat. Tapi kalau jumlah penduduk tadi, kita harus menghitung. Harus menambahkan jumlah satu wilayah, ditambah satu wilayah, ditambah satu wilayah lagi. Nah, itu adalah jumlah hasil perhitungan. Ya, jadi ada dua, discrete sama continuous. Discrete itu hasil perhitungan, continuous itu hasil pengukuran. Nah, terus tingkat-tingkat pengukuran atau skala pengukuran itu terbagi lagi menjadi 4. Pertama nominal. Nominal apa sih? Nominal adalah pengamatan variabel kualitatif hanya untuk membedakan dan bukan urutan gitu. Nah, jadi nominal itu termasuk ke variabel kuantitatif. Nah, kalian pasti bingung, di sini kok muncul variabel? Maksud variabel di sini apa? Aku pertegaskan, variabel itu sama dengan data. Oke, jadi kalau teman-teman bingung, variabel itu bisa dikategorikan sebagai karakteristik data. Jadi, ya kalau mau singkatnya sih, variabel itu ya data gitu. Jadi, pengamatan variabel kualitatif adalah pengamatan data kualitatif. Maksudnya gitu. Ya. Nah, oke, contoh dari nominal adalah jenis kelamin. Contohnya adalah perempuan dan laki-laki itu dikategorikan sebagai 0 dan 1. Ini biasanya di sensus ya, di sensus kayak biar memudahkan untuk menghitung total laki-laki dan perempuan, maka dikasih kode aja perempuan 0, laki-laki 1. Itu untuk data nominal. Terus data ordinal nih. Data ordinal adalah angka yang menunjukkan urutan, namun berbeda nilainya tidak berarti. Misal ya, peringkat nilai ujian. Ani dapat 70, Cherry dapat 80, dan Budi dapat 95. Nah, ini kita rankingkan. Nah, kita rankingkan jadi 1, 2, dan 3. Nah, di mana ordinal ini ya kan angka yang menunjukkan urutan namun perbedaan nilainya tidak berarti. Maksudnya gimana? Si Budi nih dapat 95, si Cherry dapat 80, bedanya 15, tapi nggak jadi perhitungan kita. Yang jadi perhitungan kita adalah rankingnya. Gitu. Jadi perbedaan nilai data nilainya itu nggak berpengaruh di kita gitu. Terus yang ketiga itu adalah interval. Interval itu seperti ordinal, tetapi perbedaannya antar nilai memiliki makna. Jadi kan tadi perbedaan antar nilai tidak memiliki makna ya. Sekarang ada makna nih, perbedaannya memiliki makna. Nah, dan tidak memiliki titik asal 0. Contohnya adalah suhunya 10, suhunya 20 derajat, 30 derajat, 40 derajat. Nah, itu selisihnya itu dapat memberikan kita kesimpulan tertentu. Misal, wah 10 derajat nih, wah dingin sekali. Terus tiba-tiba suhu, terus kalian melihat berita gitu kan, suhu Jakarta meningkat dari 30 derajat menjadi 40 derajat. Wah, kalian udah berkesimpulan, wow naiknya 10 derajat boy, makin panas Jakarta. Nah, berarti di antara selisih nilainya itu ada makna. Ya. Jadi itu untuk interval. Nah, terus yang terakhir itu adalah rasio. Rasio itu adalah angka yang memiliki titik asal 0 dan perbedaan antar nilai memiliki makna. Jadi kalau interval tadi perbedaan nilainya ada makna tetapi tidak memiliki titik asal 0. Maksudnya kan kalau suhu bisa minus, bisa 0. Jadi titik asalnya nggak tahu di mana. Nah, tapi kalau rasio punya titik asal 0. Contohnya berat badan. Berat badan tidak mungkin minus gitu kan ya. Anda melayang gitu kan, nggak mungkin kan ya. Jadi berat badan itu paling kecil 0. Jadi selisihnya itu ada makna, tapi titik asalnya itu berasal dari 0. Gitu. Nah, kalau disingkat itu kayak gini nih. Jadi variabel itu kita sebut sebagai data ya.
karakteristik data. Terus data tadi kan dikategorikan menjadi dua ya jenisnya, ada kualitatif dan ada kuantitatif. Nah, terus kuantitatif atau kuantitas itu dibagi lagi menjadi dua, discrete dan continuous. Yang dimana tadi discrete adalah hasil perhitungan, sedangkan continuous adalah hasil pengukuran. Nah, sampai situ ada yang ditanya? Kak izin bertanya. Ya, boleh. Kan kemarin di kelas itu dibahas kayak perbedaan yang interval, ordinal, rasio, sama nominal ini. Nah, terus dosennya itu ngasih kayak contohnya itu tingkat kepuasan mutu, terus kita suruh nebak. Nah, awalnya aku jawabnya itu data rasio, tapi ternyata yang benar data interval. Nah, itu kenapa Ya, Kak menurut benar. Kakak? Benar. Jadi kepuasan itu biasanya ya dilambangkan dengan minus dan positif. Maksudnya gimana? Kalau positif berarti dia puas, kalau minus berarti dia nggak puas. Ingat, perbedaan interval dan rasio adalah kalau interval tidak memiliki titik asal 0. Jadi kita nggak tahu nih, kita nggak tahu angka batasnya tuh berapa, angka batas minimumnya berapa. Kayak kepuasan, Anda tahu batas minimum kepuasan? Tidak. Berarti itu termasuk interval. Oke, jadi untuk sesuatu yang kita tidak tahu minimumnya berapa, maka itu termasuk ke interval. Oh, oke Kak, makasih. Ada lagi? Kak, izin bertanya. Ya, silakan. Ya. Jadi tadi tuh di kelas dosenku ngejelasin kalau nominal sama ordinal itu bagian dari kualitatif. Sedangkan interval itu bagian dari kuantitatif. Iya bukan Kak? Iya, benar sekali itu. Ini ya, itu kalau ini mau lebih dijabarkan ya. Tadi kan sebenarnya kan udah di ini ya. Ini ya. Nominal adalah pengamatan variabel kualitatif. Nah, jadi nominal dan ordinal itu termasuk ke kualitatif, tapi interval dan rasio itu termasuk ke apa tadi? Kuantitatif. Iya, benar. Jadi kan singkatnya kayak gini, nominal itu iya dan tidak intinya. Intinya untuk membedakan dan bukan urutan. Jadi cuma untuk membedakan aja. Jadi apakah laki-laki atau perempuan. Nah, biasanya itu dilambangkan dengan 0 dan 1. Ini cuma biasanya aja ya. Tapi data yang kita punya itu adalah perempuan dan laki-laki. Data yang kita punya itu sebelah kiri ya sebenarnya ya. Jadi data yang kita punya itu perempuan dan laki-laki. Untuk keperluan statistika, kita ubah jadi 0 dan 1 biar bisa dihitung kasarnya. Tapi data nominalnya adalah perempuan dan laki-laki yang membedakan. Nah, perempuan dan laki-laki kan kata-kata sebenarnya ya, tidak angka, berarti termasuk ke kualitatif. Oke, ada lagi? Aku jelasinnya agak kecepatan nggak? Enggak, Pak. Oke. Ada lagi? Oke, kalau gitu kita lanjut ke sub pembahasan berikutnya, yaitu pengumpulan data. Nah, dalam statistika tadi kan adalah ilmu yang mempelajari tentang pengumpulan data. Terus datanya kita ringkas ya, kita kelompokkan, habis kita kelompokkan, kita sajikan. Setelah kita sajikan ke dalam bentuk laporan, kita analisis, lalu kita tarik sebuah kesimpulan. Nah, tahap paling pertama dalam statistik adalah pengumpulan data. Nah, pengumpulan data itu ada teknik-tekniknya, jangan asal ngumpulin aja kamu gitu. Nah, teknik yang pertama yaitu pengumpulan data menggunakan pendekatan penelitian terbagi menjadi dua, antara lain observasi
observasional, yang kedua eksperimental gitu. Kita bahas dari observasional aja gitu. Kalau observasi, namanya aja observasi, hanya melihat. Kalau eksperimen berarti kita melakukan eksperimen, melakukan percobaan di sana gitu. Jadi perbedaan utamanya itu ya, observasi hanya melihat, kita catat datanya. Kalau eksperimental, habis kita melihat, kita coba lagi variasinya. Misal, oh kalau datanya wanita, tingkat penggunaan kartu kreditnya adalah 9 dari 10 wanita. Gimana kalau wanitanya itu kita lebih spesifikkan lagi, kita ubah menjadi wanita di atas 50 tahun misalnya. Nah, itu kan termasuk ke eksperimental, di mana data itu kita ubah-ubah, itu eksperimental. Tapi observasi itu data yang sudah kita amati lalu kita catat. Nah, itu observasional. Kita baca penjelasannya. Observasional, penelitian yang dilakukan dengan cara mengamati dan mengukur karakteristik tertentu, ya. Jadi kita amatin doang nih, nggak kita ubah-ubah datanya gitu. Tetapi tidak berusaha untuk memodifikasi subjek yang sedang dipelajari. Seperti yang udah aku bilang tadi, kita ingin melihat tingkat penggunaan kartu kredit oleh wanita, kan ya, oleh wanita. Ketika kita udah ngumpulin datanya, maka kita akan dapat tingkat penggunaan kartu kredit oleh wanita. Subjeknya siapa? Wanita. Oke, karakteristiknya adalah apa? Pertama, dia harus wanita, dan kedua, dia harus pakai kartu kredit. Nah, setelah kita amati dan kita ukur berdasarkan karakteristiknya itu tadi, ya. Setelah itu, data ini nggak kita ubah. Jadi kita tidak berusaha memodifikasi apapun di sini. Kata kuncinya adalah modifikasi. Jadi observasi itu berapa yang kita terima, ya itu datanya gitu, nggak kita ubah-ubah. Nah, tapi kalau eksperimental, datanya itu akan kita ubah-ubah. Jadi pengumpulan data itu kayak gitu ya. Berdasarkan pendekatan penelitian, itu dibagi menjadi dua. Observasi atau eksperimental. Nah, terus A. Observasional itu dibagi lagi. A. Retrospektif. B. Cross-section. C. Prospektif. Retrospektif, data dikumpulkan dari periode yang lalu melalui pemeriksaan catatan, wawancara, dan sebagainya. Maksudnya gimana, Kak? Maksudnya adalah misal, tingkat kepuasan wanita terhadap kartu kredit. Ini kan berarti bukan contoh itu kurang tepat. Contohnya apa ya? Data terkait cost accounting saja ya. Data terkait biaya produksi. Nah, biaya produksi kan termasuk ke catatan ya. Jadi catatan akuntansi terkait biaya produksi. Nah, catatan akuntansi terkait biaya produksi ini kan adalah biaya yang sudah terjadi di periode-periode sebelumnya. Nah, manajemen itu perlu data itu untuk menentukan efisiensi dari dari bagian produksi gitu. Kinerja dari bagian produksi itu bagaimana? Dia melihat data retrospektif. Nah, cara mengumpulkan datanya berdasarkan pendekatan penelitian itu tergolong ke observasional. Jadi ketika manajer terima data itu ya, menerima data catatan laporan akuntansi keuangannya, akuntansi biayanya gitu ya, itu datanya nggak diubah-ubah sama manajer, tapi dia lihat gitu. Oh, ini loh kinerja bagian produksi, rupanya cukup bagus gitu. Nah, data yang diterima manajer ini adalah data retrospektif atau masa lalu ya. Nah, terus yang B adalah cross section. Data yang diamati dan diukur dan dikumpulkan pada satu titik. Maksudnya adalah apa? Maksudnya adalah masa sekarang, saat ini juga, detik ini juga. Maksudnya adalah tingkat apa ya? Tingkat kepuasan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pemerintah gitu. Itu kan apa yang dirasakan oleh masyarakat pada detik itu juga gitu loh. Jadi intinya adalah data itu terjadi pada saat itu juga dan detik itu juga. Oke? Atau mungkin contoh yang lebih tepatnya kayak gini. Total penonton yang membeli tiket di jam 1. Nah, di jam 1 siang.
Dan teman-teman meriksanya, mengumpulkan data itu persis pukul 1 siang. Nah, itu kan data pada detik itu juga kan ya. Untuk menentukan, oh pada masa pandemik ini bioskop 1 kali tayang paling yang nonton katakan 20 gitu. Nah, itu kan data pada saat detik itu juga. Atau kita sebut dengan cross section. Nah, dan data itu tuh nggak kita ubah-ubah gitu loh. Kalau kita ubah-ubah datanya udah termasuk ke eksperimental. Ubah-ubah gimana? Misal, kita ubah subjeknya dari yang cuma penonton kita lebih spesifikkan menjadi penonton perempuan. Nah, itu kan subjeknya udah berubah ya. Nah, itu sudah masuk ke eksperimental. Jadi cross section itu data yang pada detik itu juga. Terus prospektif. Ketiga ya, prospektif. Data yang dikumpulkan sejak titik awal penelitian hingga masa depan. Nah, maksudnya apa? Contohnya itu adalah audit. Teman-teman mengaudit itu biasanya pada bulan Januari, Februari, Maret. Kalau teman-teman di swasta. Intinya adalah laporan keuangan itu terbit dulu, baru teman-teman melakukan audit gitu. Nah, mengaudit itu tentu saja kita tidak bisa hanya berpatokan pada data di tanggal Desember 31 di akhir tahun, nggak bisa gitu, nggak bisa. Maksudnya gimana? Maksudnya adalah sebagai seorang auditor, kita bertanggung jawab atas hasil opini yang kita berikan, atas laporan hasil audit atau singkatnya LHA. LHA ya, laporan hasil audit gitu ya. Nah, jadi ketika misal ya, ketika kita sudah mengaudit katakan PT A dan kita ngasih audit terbaik yaitu wajar tanpa pengecualian. Terus tahun depan nih ya, tahun depan perusahaan A bangkrut. Kasarnya gini deh, gimana caranya perusahaan yang mau bangkrut tapi dapat WTP? Wajar tanpa pengecualian. Nah, itu kan jadi tanda tanya ya, dan itu bisa memberikan tuntutan ke si auditornya ini gitu loh. Karena bisa jadi kan audit itu kan kan kita mengaudit dengan berdasarkan data 1 tahun sebelumnya, yaitu dari Januari 1 sampai Desember tanggal 31 gitu. Tapi laporan hasil audit tadi baru akan terbit sekitar bulan Maret. Ya kan? Nah, baru akan terbit beberapa bulan setelah periode itu tutup. Nah, di beberapa bulan ini bisa jadi ada hal-hal yang terjadi. Misal ya, bisa jadi ada pergantian direktur, ada pergantian direksi, ada pergantian manajer keuangan. Nah, perubahan-perubahan inilah yang harus tetap dilihat oleh auditor ini. Karena apa? Karena tadi, kalau dia udah ngasih WTP dan tiba-tiba perusahaan ini bangkrut, dia bisa dituntut. Anda kerja tidak benar. Gitu. Nah, oleh sebab itu, semasa dia melakukan audit, dia tetap harus merecap, harus tetap mengumpulkan data apa yang terjadi di perusahaan ini selama proses auditing. Jadi, kita ngambil data di titik awal, ya data di tanggal Desember 31 hingga selesai proses audit, artinya di masa depan. Gitu. Nah, nanti ya, kalau kalian seorang auditor, nanti kalian itu bukan hanya melihat data setelah kalian selesai gitu mengaudit. Maksudnya gimana Kak? Ingat, sebagai seorang auditor kita mempunyai resiko untuk dituntut apabila opini yang kita berikan tidak sesuai dengan kenyataannya. Dan dituntut itu nilainya nggak kecil ya. Oke, nilainya nggak kecil. Oleh sebab itu kita harus berhati-hati. Ketika kita memberikan LHA, ketika kita menerbitkan laporan hasil audit, kita harus melihat perspektif ke depannya juga. Maksudnya gimana? Kita selesai bulan Maret nih, terus tiba-tiba pemerintah bilang tanggal Maret 1 ada pandemik. Wah, gitu kan ya. Seorang auditor itu sudah harus punya sense atau istilah di audit itu adalah professional judgment atau apa tuh bahasa Indonesia-nya? Feeling lah kasarnya tuh. Kasarnya feeling ya. Oh, ini kayaknya pandemik nih ya, udah menyerang Wuhan sampai di lockdown. Wow, di Indonesia udah menyebar. Wow, kalau Indonesia ke lockdown, wah, bisnis tutup, perekonomian turun, PTA bisa bangkrut. Oleh sebab itu, di laporan hasil audit, ya, auditor harus ngasih tahu, pada bulan Maret 1 terjadi pandemik. Dan kemungkinan PTA bisa terdampak. Nah, kalau udah kayak gitu, auditor nggak salah. Auditor sudah ngasih tahu di LHA bahwa ada pandemik, dan bisa jadi PTA itu tiba-tiba bangkrut karena pandemik ini. Kalau udah kayak gitu, bukan salah auditor, salah pandemik. Nah, oleh sebab itu, data yang kita lihat bukan data per tanggal Desember 31 atau per tanggal laporan itu
terbitkan, tapi juga prospektif ke depannya atau data di masa depan. Jadi kita meramalkan lah kasarnya ya. Nah, oleh sebab itu retrospektif data di masa lalu, contohnya itu tadi ini ya, data biaya produksi, terus cross section data detik itu juga, terus prospektif itu data di masa depan. Contohnya tadi seorang auditor harus tahu kira-kira perusahaan ini bakal bangkrut apa enggak di masa depan. Gitu. Nah, kalau kalian lihat ya, ada sejenis apa ini flowchart ya, kita sebutnya yes dan no. Ini adalah flowchart. Intinya adalah yang ingin ku garis bawahi itu di sini ada past period, on point in time, maksudnya saat ini juga, dan forward in time. Nah, teman-teman itu bakal sering melihat yang kayak gini gitu. Sering, maksudnya gimana Kak? Sering, maksudnya adalah seperti yang udah aku bilang tadi. Setiap kasus, setiap varians dari soal, ya, variasi dari soal, itu rumusnya berbeda. Nah, nanti teman-teman bakal sering lihat kayak gini. Nah, kayak contohnya ya, when are the observation made? Kapan observasi itu dilakukan? Apakah kita mengobservasi masa lalu, ataukah kita mengobservasi sekarang saat ini ya, atau kita mengobservasi di masa depan, gitu. Nah, oleh sebab itu kita harus menjawab pertanyaan ini dulu nih. Habis menjawab pertanyaan ini, kita pakai katakan retrospektif. Lalu nanti retrospektif ada lagi pertanyaan, bercabang lagi. Nah, di mana rumus dari cabangnya ini mungkin bisa berbeda. Nah, jadi di statistika bakal teman-teman sering temui yang flowchart kayak gini gitu. Intinya adalah varian soal ini dijawab pakai rumus ini gitu loh. Varian soal ini dijawab pakai rumus ini gitu. Nah, sampai situ ada yang ditanya? Belum. Oke, kita lanjut ke eksperimental. Eksperimental adalah untuk mengukur efek dari suatu intervensi terhadap hasil tertentu yang diprediksi sebelumnya. Seperti yang aku bilang, kita mengubah subjek itu sudah termasuk eksperimental. Intinya data yang kita terima itu kita ubah-ubah, kita otak-atik lah. Nah, sebuah eksperimental yang bagus harus menggambarkan 3 hal berikut. Nah, jadi data eksperimental yang bagus itu harus melambangkan pertama, randomization. Maksudnya apa? Data yang diambil itu harus secara acak. Itu. Metode ini ditemukan sebagai metode yang efektif dalam pengambilan sampel. Jadi kita punya data eksperimental nih ya. Terus kita mau ubah datanya gitu. Ketika kita mau mengubah data, kita nggak boleh pilih-pilih. Oh, ini dia cantik nih, kita ambil data yang ini. Nggak boleh. Kita harus secara random. Jangan melihat tertentu. Soalnya kalau kayak gitu nanti eksperimennya nggak pas. Misal, kita tadi mengukur kecenderungan penggunaan kartu kredit oleh wanita ya, yaitu 9/10. 9 wanita menggunakan kartu kredit, 9/10 wanita menggunakan kartu kredit. Nah, dalam mengumpulkan data ini, kita tidak boleh pilih-pilih. Kayak kita milih yang penghasilannya lebih dari 10 juta. Wah, tidak random itu. Tidak boleh. Pokoknya harus kita harus ambil secara acak. Ya. Data eksperimental yang baik harus kita ambil secara acak. Nggak boleh pilih-pilih. Ya, apalagi pilih kasih. Yang B, yaitu replication. Pengulangan percobaan pada lebih dari satu subjek sehingga hasilnya dapat dikonfirmasi atau diverifikasi. Dengan replikasi, ukuran sampel yang besar meningkatkan kemungkinan mengenali efek pengobatan yang berbeda gitu. Wow, ada pengobatan. Maksudnya ini pengobatan COVID apa gimana nih? Intinya adalah ketika kita mengubah-ubah datanya ya, awalnya kita ubah jadi wanita umur di atas 50, terus kita ubah lagi ke umur 30, terus kita ubah lagi ke laki-laki tiba-tiba gitu kan ya. Kita ubah ke laki-laki gitu kan, harus ngumpulin data lagi. Jadi, nah, setiap kita mengubah data ini pasti hasil akhirnya berubah. Misal kita ubah ke wanita yang umurnya lebih dari 50 tahun. Misal jadi hasil akhirnya jadi 4/10. Karena wanita yang sudah lanjut usia biasanya tidak terlalu banyak belanja gitu, lebih banyak istirahat di rumah misalnya. Nah, itu sudah ada variabel pembeda, bukan variabel, data pembeda. Data pembedanya apa? Dari totalnya itu 9/10. Ketika kita ubah subjeknya jadi 4/10. Nah, itu sudah menggambarkan suatu perbedaan. Nah, efek-efek dari ini kita sebut sebagai replikasi. Maksudnya apa? Pengulangan percobaan lebih dari satu subjek. Lebih dari satu subjek. Jadi,
penggambaran yang lebih enak dipahami itu kayak gini. Kalian pernah nggak sih wawancara? Terus di tengah-tengah wawancara tuh kalian merasa pewawancara kalian mempertanyakan hal yang sama. Nah, itu adalah replication. Jadi data eksperimental yang baik adalah mengulang pokoknya kita mengubah gitu ya. Pokoknya kita tuh mempertanyakan hal yang sama, kita mau lihat ini berubah apa enggak gitu, berubah apa enggak. Misal ya, tadi awalnya kita nanya Ibu Budi ya, Ibu Budi kita nanya, Ibu pakai kartu kredit enggak? Oh, pakai gitu ya. Terus Ibu pakai buat apa gitu? Oh, saya pakai buat beli elektronik gitu. Terus kita ajak ngobrol, kita tanyain keluarganya, sekolah anaknya gimana gitu. Terus kita tanya lagi nih, Ibu biasanya pakai kartu kredit buat apa? Oh, biasanya saya pakai buat bayar sekolah. Loh, kok beda gitu. Nah, data eksperimental yang baik adalah data yang sudah diuji berkali-kali ya. Jadi perubahan datanya tadi itu kita uji berkali-kali. Jadi kalau tadi awalnya kita uji tingkat penggunaan kartu kredit oleh wanita, terus kita ubah subjeknya kan, tingkat penggunaan kartu kredit oleh wanita berusia lebih dari 50 tahun. Kita terus data itu kita ubah nih ke yang usianya kurang dari 50 tahun. Terus kita ubah lagi ke kurang dari 30 tahun. Terus kita ubah lagi ke kurang dari 10 tahun. Terus tiba-tiba ya di tengah perhitungan itu kita ubah lagi ke data perempuan yang menggunakan kartu kredit yang umurnya lebih dari 50 tahun. Hasilnya tetap sama apa enggak sama perhitungan awal kita. Kalau hasilnya tetap sama berarti data eksperimental kita sudah baik. Artinya data itu nggak berubah-ubah. Jadi pengulangan percobaan pada lebih dari satu subjek sehingga hasilnya dapat dikonfirmasi dan diverifikasi. Jadi kita tanyain terus tuh. Jangan sampai berubah datanya. Jadi kita ubah-ubah terus subjeknya, jangan sampai tiba-tiba entar datanya itu perhitungan 1 dan perhitungan 2 bisa berubah-ubah. Gitu maksudnya ya, maksudnya replication itu seperti itu. Terus yang C, itu untuk blinding. Seorang pasien tidak mengetahui apakah dia menerima pengobatan atau placebo. Nah, pendekatan ini untuk menentukan apakah efek pengobatan berbeda secara signifikan dari efek placebo yang terjadi ketika pasien tidak diobati melaporkan peningkatan gejala. Nah, maksudnya gimana? Blinding itu buta ya maksudnya ya. Maksudnya adalah kita ingin mengukur tingkat kesembuhan pasien. Nah, ketika pasien itu kita kasih obat yang benar-benar obat gitu, sama yang kita kasih obat-obatan, maksudnya tuh kayak ini obat loh, tapi padahal itu bukan obat gitu, cuman kayak pil yang tidak berfungsi apapun gitu loh ya. Nah, kira-kira si pasien ini lebih cepat sembuh yang mana? Lebih cepat sembuh yang mana? Maksudnya adalah apakah orang yang makan obat benar-benar obat ataukah orang yang makan obat-obatan? Yang obat buatan ya maksudnya ya. Nah, maksudnya adalah ketika seseorang meminum obat, dia berekspektasi bahwa oh, saya akan sembuh gitu. Berarti akan ada akan ada dorongan bahwa dia tuh sudah diobati dan dia akan sembuh. Secara tidak langsung mungkin metabolismenya akan membaik. Nah, si peneliti ini, si observasi ini ingin melihat apakah pemikiran pasien terhadap kesembuhannya itu berpengaruh terhadap metabolisme dan daya tahan tubuh dia apa enggak gitu. Makanya kita lihat satu orang yang dikasih obat beneran sama yang bohongan. Yang lebih cepat sembuh yang mana? Oh, rupanya yang lebih cepat sembuh malah yang obat bohongan. Nah, berarti orang itu udah sembuh gitu, udah sembuh karena kemampuan dia sendiri, karena pemikiran dia bahwa dia akan sembuh. Nah, itu contoh blinding ya, di mana subjek yang kita tanya-tanyakan atau data yang sedang kita kumpulkan itu nggak boleh diketahui maksudnya apa gitu. Contoh ya, kayak kita pengen mengumpulkan data penggunaan kartu kredit oleh wanita. Kita nggak boleh cuma nanyakan tentang kartu kredit doang. Kita tanyakan ke keluarganya gimana, kita tanyakan lagi ke sekolah anaknya gimana. Intinya orang itu nggak merasa kalau dia sedang dimintain data gitu. Atau mungkin orang itu tidak tahu sebenarnya data yang dia inginkan itu gimana. Kenapa? Karena ketika seseorang itu tahu data yang diinginkan oleh dia, orang atau subjek
dari pengambilan data itu bisa memanipulasi data. Sehingga ketika pertanyaan yang sama diulang ya, yang replication tadi, jawabannya bisa jadi sama gitu. Tapi ketika orang itu nggak tahu, jawabannya bisa jadi berbeda. Itu ya. Jadi data eksperimental itu data yang baik itu memenuhi ketiga kategori ini. Pertama harus random, kedua harus replication, artinya datanya diuji berkali-kali ya. Ketiga blinding, subjeknya nggak boleh tahu pokoknya, nggak boleh tahu kalau dia sedang diuji. Nah, itu untuk eksperimental ya, data yang baik, data eksperimental yang baik. Nah, kita lanjut ke sampling. Nah, untuk sampling sendiri itu terdiri dari dua sebenarnya ya, simpel aja, random sama tidak random gitu ya. Kalau random ya teknik pengambilan sampel di mana setiap elemen populasi memiliki kesempatan yang sama ya, random, namanya random ya, you know lah. Kalau non random tidak, gitu. Berarti teknik pengambilan sampel di mana setiap elemen populasi tidak memiliki kesempatan yang sama, bersifat subjektif, dibuat oleh peneliti agar sampel yang diambil nantinya dapat memenuhi kriteria-kriteria yang mendukung atau sesuai dengan penelitian gitu. Nah, intinya adalah kalau random itu dianya secara random dan non random itu ya tidak random gitu, tidak acak ya. Nah, sampai situ ada yang ditanyain? Oke, kita lanjut ya. Pengambilan sampling dengan cara random. Nah, itu terbagi lagi menjadi beberapa nih. Pertama, simple random. Kedua, stratified random ya. Ketiga, systematic random. Keempat, cluster sampling atau cluster random. Kelima, multi-stage sampling. Keenam, ada convenience sampling. Ya, cuma ada 6. Nah, jadi kita bahas satu-satu. Simple random, ya simple gitu. Kita acak ya acak aja gitu. Pemilihan elemen populasi dilakukan sedemikian rupa sehingga setiap elemen mempunyai kesempatan yang sama untuk dipilih. Umumnya untuk populasi yang homogen ya. Umumnya yang sama gitu ya. Contohnya adalah setiap kartu di dalam populasi diberikan identitas berupa nomor. Lalu seluruhnya dicampur dalam suatu tempat. Penelitian akan mengambil secara acak kartu tersebut sesuai dengan kebutuhan. Nah, kartu yang terambil secara acak tersebutlah dinamakan sampel. Nah, jadi simple random itu ya tidak ada aneh-aneh lah. Yang paling dasar dari random itu kita sebut sebagai simple random. Nah, terus stratified random, yaitu suatu populasi dibagi menjadi beberapa subkelompok atau strata yang memiliki karakteristik yang sama dan satu sampel dipilih secara acak dari tiap strata. Intinya, membagi populasi dalam beberapa kelompok berdasarkan pertimbangan seperti sifatnya. Contohnya adalah suatu populasi manusia dibagi menjadi dua, yaitu laki-laki dan perempuan. Selanjutnya, dari laki-laki dan perempuan itu diambil satu data. Jadi, kalau kita ingin melihat nilai UTS, matkul statistika, terus kita mengkategorikan data itu menjadi laki-laki dan perempuan, lalu kita ambil satu data laki-laki, ya satu mahasiswa laki-laki, dan satu mahasiswa perempuan, itu termasuk ke stratified random. Jadi sudah data yang kita punya itu sudah kita kelompokkan terlebih dahulu. Terus kita ambil satu data secara random, itu stratified random. Terus systematic random, yaitu sistem pengambilan sampel yang dilakukan dengan menggunakan selang interval tertentu secara berurutan. Maksudnya adalah, contoh, kamu memiliki 2000 kartu, dan masing-masing kartu sudah kamu berikan identitas berupa nomor. Sementara itu, kartu yang kamu butuhkan untuk penelitian hanya 100. Nah, langkah tepat yang harus kamu lakukan agar sistematik, ya agar enggak acak lah, agar sistematik, adalah membagi banyaknya kartu dengan kartu yang kamu butuhkan. Jadi 2000 dibagi 100 adalah 20. Jadi kamu mengambil kartu setiap angka 20 gitu. Ya, anggap saja berarti K ada sama dengan 20. Berarti K itu selang ya atau interval. Sehingga kamu bisa melakukan pengambilan setiap 20 kartu. Misalnya kamu 5. Nah, 5 ini suka-suka peneliti aja ya.
Jadi nomornya dimulai dari angka 5. Terus selang 20 berarti data ke 25. Terus selang lagi 20 data ke 45, dan selang lagi ke 65. Intinya adalah ketika kalian mengambil data, tapi data itu tuh punya pola tertentu ya, datanya random ya. Kartu itu yang 2000 kartu itu kalian acak, tapi pengambilan kartunya itu sistematik. Dari 5 teratas, 25 teratas, terus 45 teratas, terus 65 teratas gitu. Itu sistematik. Ada interval tertentu. Itu kita sebut sebagai systematic random. Terus yang keempat, cluster sampling. Populasi dibagi menjadi cluster-cluster menggunakan batas geografi atau batas-batas lainnya. Kata kuncinya adalah cluster dan batas. Jadi mungkin teman-teman udah sering ya dengar kayak wah cluster baru COVID, cluster baru COVID. Apa itu? Maksudnya adalah kita baca lagi. Kemudian dipilih cluster secara acak dan memilih semua anggota dari cluster yang dipilih gitu. Metode ini hampir sama dengan metode stratified random sampling atau sampling terstratifikasi. Hanya saja sampel yang dipilih adalah grup atau kelompok, bukan tiap-tiap individu pada masing-masing grup. Dengan demikian, sampelnya adalah seluruh anggota grup atau kelompok yang dipilih. Nah, jadi misal gini nih, misal kita ingin melihat penyebaran COVID di Jakarta, berarti populasinya adalah semua masyarakat di Jakarta kan ya. Nah, tapi kan masyarakat di Jakarta ini sangat banyak ya, sehingga kita pisahkan ke dalam klaster-klaster tertentu. Intinya kita pakai batasan apa nih? Bebas. Nah, dalam hal ini, dalam kasus ini kita pakai batasan geografis. Jadi ada Jakarta Utara, ada Jakarta Selatan, ada Jakarta Barat, ada Jakarta Timur, ada Jakarta Tengah. Jakarta Pusat, sorry. Jadi ada Jakarta Pusat. Nah, terus dari masing-masing klaster ini ya, kita cap-cip-cup gitu ya. Cap-cip-cup gitu. Terus kepilihlah Jakarta Pusat. Nah, ketika kita memilih semua data yang ada di Jakarta Pusat, itu kita sebut dengan cluster sampling. Oke, jadi perbedaannya adalah perbedaan antara cluster sama stratified tadi ya, stratified random tadi adalah kalau stratified random itu udah dikelompokkan ya, tapi kita cuma ngambil satu datanya atau beberapa datanya. Tapi kalau cluster itu kita ngambil seluruh data yang ada di cluster itu. Gitu ya. Jadi itu cluster sampling. Jadi yang kelima, multistage sampling. Pengambilan sampel dengan menggunakan beberapa teknik random sampling. Jadi, contohnya awalnya populasi dikelompokkan dengan metode cluster, terus selanjutnya cluster itu dipilih dengan stratified sampling. Jadi udah ada cluster nih. Jakarta Utara, Tengah, dan lain-lain kan ya. Nah, terus kepilihlah Jakarta Pusat. Nah, Jakarta Pusat ini kita bikin subkelompok lagi berdasarkan kecamatan. Lalu dari masing-masing kecamatan kita ambil 5 sampel. Nah, itu berarti kan berkelompok tuh ya. Pertama kalian pakai cluster, terus kepilihlah Jakarta Pusat, terus dari Jakarta Pusat kalian kelompokkan lagi berdasarkan kecamatan, berarti itu stratified sampling ya. Terus kalian ambil 5 data di masing-masing kecamatan. Nah, itu stratified sampling. Nah, kita lanjut ke 6. Convenience sampling. Pengambilan sampel yang didasarkan pada ketersediaan elemen dan kemudahan untuk mendapatkan. Sampel dipilih atau terpilih karena berada pada tempat dan waktu yang tepat. Contohnya adalah seorang dosen yang sedang meneliti kesadaran masyarakat dalam menggunakan masker secara langsung, menanyakan pertanyaan tersebut ke orang random yang ia temui saat membeli kopi di Cafe 88. Jadi, kasarnya adalah ada dosen lagi duduk santai di Cafe 88, terus dia lapar, pengen makan, pengen beli nasi goreng ya, nasi goreng Cafe 88 gitu. Nah, terus dia ke kasir lah, terus di kasir itu dia ngantri, terus dia kepikiran penelitiannya, terus dia noel orang yang di depannya gitu, "Woi Pak," gitu, aduh. Bapak, menurut Bapak nih ya, dari 1 sampai 10 seberapa penting sih pakai masker gitu. Terus Bapak itu bilang, ya ini orang gila nih, tiba-tiba noel-noel sendiri gitu ya. Nah, terus si Bapak itu jawab 9/10. Oke, nah itu udah dapat
datanya tuh. Jadi secara spontan itu adalah convenient sampling ya. Jadi nggak ada rencana tertentu, terus tiba-tiba kebetulan aja ada data, ada orang random dan dosennya itu lagi keinget itu, oh iya ada ini ya gitu. Nah, itu adalah contoh convenient sampling. Sampai situ ada yang ditanyain? Kak tanya. Ya, silakan. Kan tadi katanya yang strata sama cluster ya yang agak sama tadi ya. Nah, yang strata tadi katanya contohnya misal dibuat sama-sama yang Jakarta. Nah, berarti kalau misal Jakarta ada yang Jakarta Timur sama Jakarta Utara misal. Nah, terus yang cluster juga gitu. Berarti kalau yang strata dia diambil tuh di Jakarta Utaranya misal 5 orang, Jakarta Selatannya utaranya 5 orang. Nah, berarti klasternya, kalau klaster berarti misal tadi di Jakarta Utara, Selatan, Pusat gitu, cuma diambil yang Selatan sama Utara, tapi anggotanya itu semuanya diambil kayak gitu, Kak. Benar. Ya, benar kayak gitu. Jadi, jadi klaster itu kita ngambil seluruh kelompok, satu kelompoknya seluruh data yang ada di kelompok, tapi kalau stratified itu kita cuma ngambil beberapa data yang ada di satu kelompok gitu. Oke, siap, Kak. Ada lagi? Kak mau nanya. Ya. Halo? Halo. Kopinya, passwordnya. Enggak, mau nanya Kak. Kalau di antara 6 metode ini yang paling baik yang mana ya, Kak? Waduh, berat. Yang paling baik itu dia atau aku? Aduh, tidak baik. Yang antara 6 ini ya? Iya. Iya, tidak ada yang lebih baik. Maksudnya kalau ada pertanyaan kayak yang lebih baik yang mana? Sesuaikan dengan tujuan dari penelitian. Jadi tidak ada yang lebih baik di antara ke-6 ini. Kayak aku sama dia itu sama aja. Ada kelebihan kekurangannya masing-masing. Intinya adalah tidak ada yang lebih baik antara nomor 1 dan sampai nomor 6 ini. Hanya sesuaikan saja dengan kondisi. Gitu. Terima kasih, Kak. Iya. Ada lagi? Oke, kita lanjut aja. Kita bahas contoh sedikit. Contoh pertama. Golongan darah manusia dengan sistem ABO hanya ada 4, yaitu AB, AB, dan O. Jadi yang ada tipe-tipe darah ini. Jika dokter memberitahu golongan darahmu ada jenis apakah yang akan kamu terima. Nah, data jenis apa yang akan kamu terima. Jadi data itu kan, ingat, data adalah kondisi nyata dari, ya kondisi nyata lah ya. Data adalah kondisi real sesungguhnya yang terjadi di lapangan. Jadi kalau darah kamu B, nggak mungkin dokter bilangnya AB gitu kan ya. Intinya data real. Nah, jadi jenis darah, golongan darah yang kamu terima itu juga termasuk data ya. Pembahasan golongan darah termasuk variabel kualitatif. Karena tadi nggak pakai angka kan. Jadi kualitatif. Karena cuma ada A, B, AB, dan O. Karena tidak dinyatakan dalam angka. Dengan demikian, golongan darah termasuk data kualitatif. Oke. Contoh yang kedua, gunung tertinggi di dunia adalah Gunung Everest yang terletak di pegunungan Himalaya. Ketinggian Gunung Everest adalah 8.848 meter dari permukaan air laut. Dari informasi tersebut, tentukan jenis variabel dan datanya. Ingat, perbedaan variabel dan data itu pada dasarnya sama. Variabel adalah karakteristik data, sedangkan data ya kenyataan yang terjadi gitu ya. Jadi sedikit berbeda tapi bisa dipersamakan lah ya. Oke. Pembahasan. Ketinggian gunung merupakan variabel kontinu. Ingat variabel kontinu. Ingat variabel itu dibagi menjadi 2, discrete dan kontinu. Discrete hasil perhitungan, ya. Kalau kontinu hasil pengukuran. Kalau tinggi, berat badan itu udah pasti pengukuran. Oleh sebab itu tinggi Everest termasuk variabel kontinu.
continue karena diperoleh melalui pengukuran. Oleh karena itu tinggi Everest yang bernilai 8.848 meter merupakan data kuantitatif continue gitu. Ya, itu untuk soal nomor 2. Jadi variabel itu lebih dibedakan menjadi 2, discrete dan continue. Tapi kalau data tadi kan dibagi menjadi 2 ya pertama ya. Ada data kualitatif, ada data kuantitatif. Nah, terus data untuk kuantitatif dibagi lagi menjadi discrete dan continue. Malah kebalik. Ya, intinya tadi pembagian tadi ya. Intinya adalah variabel itu mirip seperti data. Oke. Variabel itu adalah karakteristik data. Kalau data itu kenyataan yang terjadi di lapangan atau yang benar-benar terjadi. Itu adalah nomor 2. Nomor 3. Anggi memiliki 500 kartu untuk memudahkan penelitiannya. Ia sudah memberi nomor seluruh kartu, namun demikian, kartu yang ia butuhkan untuk penelitiannya hanya 20. Tentukan kartu mana yang harus dia pilih jika metode yang Anggi gunakan adalah sampling terverifikasi. Seperti yang udah aku bilang tadi, metode sampling atau metode random tadi, itu tidak ada yang lebih baik satu dan lain ya. Pasti ada kelebihan dan kekurangan. Sesuaikan saja dengan kondisi penelitian. Atau misal kalau orang itu kebetulan bekerja di BPS ya, Biro Pusat Statistik, berarti dia punya akses untuk mengumpulkan data ya, punya akses untuk mengumpulkan data. Oleh sebab itu dia mungkin bisa pakai simple sampling, ya, simple random sampling, yaitu pokoknya dia bisa menggunakan metode yang paling sulit untuk dilakukan. Tetapi misal kalau yang melakukannya dosen seperti Anggi misalnya atau Angga deh. Nah, dosen yang bernama Angga itu tidak punya akses untuk mengumpulkan data, sehingga dia tadi nanya orang random aja. Nah, oleh sebab itu dia melakukan yang namanya convenience sampling. Nah, jadi itu sesuaikan dengan kondisi ya, kondisi dari si peneliti. Jadi tidak ada yang lebih baik. Nah, jadi dia punya 500 kartu, terus dia mau ngambil 20. Jadi kita cari intervalnya, yaitu ya udah dibagi aja 500 per 20, yaitu 25. Berarti dia ngambil kartu dari 10 ke 35 ke 60, 85, dan 110. Nah, awalnya kenapa 10, Kak? Enggak ada angka pasti. Ini suka-suka Anggi aja lah, mau mulai dari angka berapa. Kebetulan dia mulai dari angka 10. Lalu interval selanjutnya dia ambil kartu yang ke-35. Gitu. Nah, ini ada soal latihan, silakan teman-teman kerjakan ya. Nanti kalau mau nanya-nanya silakan tanya ke aku. Sampai sini ada yang ditanya? Halo, kopi luwak. Belum, Kak. Belum. Oke, mungkin di pertemuan pertama itu nggak ada pertanyaan ya. Nanti di pertemuan kedua kita akan bahas sedikit tentang ini ya. Kita akan mulai berhitung ria. Waduh, berhitung ria. Oke, berhitung ria. Wow, banyak ya. Nanti kita bakal bahas satu-satu. Nah, ini aku sebenarnya ngambil dari apa ya? Dari buku dan PPT. Nah, jadi ya udah, pokoknya gitu lah ya. Karena aku agak bingung kalau diubah ke jadi modul itu enaknya gimana gitu. Karena ketika aku mau jadi modul kok nggak enak dipahami gitu, nggak enak dijelas, nggak enak dibaca gitu. Jadi aku pakai bentuknya kayak gini, aku pakai buku. Oke, itu cuma nggak penting sih ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, aku sudah sampai sini ya, sudahi saja pertemuan kali ini. Kita tutup dengan doa. Kita berdoa sesuai kepercayaan yang kayak gini masing-masing, berdoa dipersilakan.
Oke, kalau gitu aku tutup dengan terima kasih udah mendengarkan suara sayang sayu-sayu serak-serak merdu ini, Uns, gitu ya. Jika ada pertanyaan silakan tanyakan saja ke aku. Boleh PC, boleh di grup, video call apa lagi, datang ke rumah boleh banget, alamatnya nanti aku WA aja, bagi yang berminat silahkan datang gitu ya. Nah, aku tutup dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih, Kak. Makasih, Kak. Makasih, Kak. Untuk yang AKL nanti lanjut ya. Semangat, suaraku masih ada kok.